Halo warga pecinta KDM sekalian, baru-baru ini lagi viral di media sosial, lagi rame di media sosial, di mana KDM menurunkan pajak warga Jawa Barat, guys. Wow, luar biasa. Di saat daerah lain berlomba-lomba menaikkan pajak, Pak KDM justru sebaliknya, justru menurunkan pajak di Jawa Barat, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, pajak apa itu yang diturunkan oleh Pak KDM? Kemudian, kenapa Pak KDM itu berusaha menurunkan pajak? Kenapa tidak menaikkan pajak seperti daerah-daerah lainnya? Apa alasannya? Ada satu alasan yang jarang dibongkar, guys. Kemudian, selain itu, ternyata dana desa di Jawa Barat itu akan diaudit. Tidak hanya itu, ternyata Pak KDM menyuruh para bawahannya, orang yang kerja di kantor kecamatan, kantor desa, kantor bupati, supaya mengungkapkan berapa pengeluaran, berapa masukan setiap akhir tahun. Nah, menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa. Tidak ada kebijakan seperti ini di daerah lain. Gak pernah. Pak KDM menyuruh semua kepala desa transparansi berapa pengeluarannya per tahun, dan ini sangat-sangat luar biasa sekali ya bagi kepala desa yang korup. Ini sangat berbahaya sekali ya. Kemudian tidak hanya itu, para haters KDM juga mengkritik tentang adanya dana 100 miliar yang nombok dari anggaran Jawa Barat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi sengaja bikin nombok ya? Dan ini disengaja, guys. Kenapa? Apa alasannya? Kemudian kenapa haters Kang Deddy Mulyadi mengkritik sementara dana yang nombok 100 miliar dari APBD Jawa Barat itu disengaja oleh KDM? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pajak warga Jawa Barat itu diturunkan? Pajak yang diturunkan oleh Pak KDM itu adalah pajak kendaraan bermotor, terutama angkutan umum. Ya, kenapa Pak KDM menurunkan pajak kendaraan umum? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu supaya ekonomi dapat berputar ya. Karena Pak KDM itu berpikir sopir-sopir angkut itu akan terkena atau terkendala ketika pajak kendaraan umum itu dinaikkan. Menurut saya ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat jenius sekali ya. Jarang-jarang pemimpin seperti KDM. Hanya 100 tahun sekali pemimpin seperti KDM lahir, guys. Jadi kita sebagai pendukung KDM, kita sebagai pecinta KDM ya, harus mendukung kebijakan Pak KDM. Mari kita rapatkan barisan. Karena apa? Karena pemimpin seperti ini sangat jarang sekali. Bagi Anda yang suka dengan KDM, yang cinta dengan KDM, silahkan subrek channel ini. Kemudian tidak hanya itu, ternyata pajak kendaraan bermotor roda 2 di Jawa Barat tidak naik, sementara di daerah lain tuh naik gila-gilaan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa KDM tidak menaikkan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat? Apa alasannya? Alasannya itu karena Pak KDM itu memikirkan nasib daripada sopir-sopir ojol ya, kemudian para tukang ojek ya, kemudian ibu-ibu yang pergi ke pasar ya menggunakan sepeda motor dan lain sebagainya. Ada banyak ya pedagang-pedagang asongan ya, pedagang keliling dan sebagainya. Jadi akan terdampak kalau pajak kendaraan motor roda 2 dinaikkan. Menurut saya ini sangat-sangat jenius sekali ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Ini berita baik buat warga Jawa Barat. Kemudian tidak hanya itu, ternyata Kang Deddy Mulyadi itu menyuruh atau menyarankan para bawahannya seperti camat, kepala desa, bupati dan lain sebagainya supaya ada transparansi. Sekarang kan akhir tahun ya, jadi para kepala daerah itu harus ya mengutarakan berapa pendapatannya, berapa pengeluarannya, biar ada yang namanya transparansi, biar tidak ada yang namanya korupsi. Nah, yang jadi pertanyaan, apa tujuan daripada KDM sebenarnya? Kenapa dia menyarankan bawahannya itu supaya transparansi? Apa alasannya? Supaya tidak ada yang namanya fitnah, supaya tidak ada yang namanya salah kaprah, supaya tidak ada celah untuk korupsi. Jadi kalau hal-hal seperti ini dibiarkan, maka akan ada yang namanya celah korupsi. Dan menurut saya ini sangat-sangat luar biasa. Kita sebagai pendukung KDM harus merapatkan barisan ya, supaya Kang Deddy Mulyadi ini tidak dipersekusi oleh haters gitu. Jangan diganggu juga, karena Kang Deddy Mulyadi ini hanya lahir 100 tahun sekali, guys. Wow, luar biasa. Tidak hanya itu, ternyata
Kang Deddy Muladi itu dikritik oleh para hatersnya. Apa yang dikritik oleh haters terhadap Kang Deddy Muladi? Yang dikritik itu karena APBD daripada Jawa Barat sekarang ini nombok 100 miliar guys. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ini sebenarnya disengaja oleh Kang Deddy Muladi. Dari dulu Kang Deddy Muladi seperti itu, dari semenjak bupati. Enggak jadi masalah ya kan kalau untuk kepentingan rakyat, nggak jadi masalah, nombok juga nggak jadi masalah ya kan. Kemudian Kang Deddy Muladi menjelaskan kenapa ada semacam penombokan di anggaran APBD. Alasannya itu karena dana dari pusat tersendat tidak turun ke Jawa Barat, sehingga itu disengaja supaya pusat itu menurunkan dananya. Jadi anggaran KDM dengan anggaran Pak RK, Pak Ridwan Kamil, gubernur sebelumnya berbeda jauh guys ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Perbedaannya sekitar 2 triliun. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa anggaran pendapatan daerah itu sekarang ini atau APBD daerah itu dikorting dari pusat? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena dugaan saya, menurut keyakinan saya, ini pengaruh daripada MBG ya, karena MBG itu biayanya membengkak ya, biayanya sangat gede sekali, sehingga pusat memutar otak gimana supaya MBG ini terpenuhi. Itu ya menurut keyakinan saya, karena sekarang pusat ini kekurangan duit guys. Makanya Pak Purbaya sekarang sudah pusing 7 keliling ya. Kenapa? Karena serba kekurangan ya. Kemudian tidak hanya itu, kalau saya perhatikan itu ya, Kang Deddy Muladi ini sangat cocok jadi calon presiden guys. Menurut kalian gimana? Apakah KDM ini cocok jadi calon presiden atau tidak? Apakah KDM ini cocok dipasangkan dengan Pak Prabowo? Apakah KDM ini dipasangkan dengan Gibran? Menurut kalian gimana? Menurut keyakinan saya, Pak KDM tahun 2009 ini akan jadi calon presiden. Elektabilitas Pak KDM ini akan gila-gilaan guys, akan melebihi Pak Prabowo. Catat kata-kata saya. Ini sangat-sangat luar biasa bagi warga Jawa Barat. Jadi kita akan menyaksikan orang Sunda satu-satunya yang jadi presiden, yaitu Pak KDM. Kita sebagai pendukung Pak KDM harus merapatkan barisannya. Jangan sampai Pak KDM ini diganggu ya, karena perang yang sebenarnya itu di media sosial. Ya, perang yang sesungguhnya di zaman sekarang ini, di era sosmed sekarang ini, di era digital, di era internet sekarang ini, di media sosial. Jadi kita sebagai pendukung KDM harus menyuarakan kebenaran-kebenaran seputar KDM. Supaya apa? Supaya Kang Deddy Muladi ini jangan dipersekusi gitu ya. Dari dulu Kang Deddy Muladi ini suka dipersekusi guys ya, dikucilkan, dikata-katain ya, dikata-katain gubernur klinik ya, dikata-katain gubernur pencitraan, gubernur konten dan sebagainya. Padahal kalau saya perhatikan tuh KDM ini jauh lebih bagus kinerjanya daripada Pak RK. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya pecinta KDM, salam rasional.